Berikutnya, kita akan membahas bagaimana membuat tampilan di halaman berita. Nah, di sini kita akan masuk ke berita panel. Nah, di bagian scaffold ini kita buat untuk add bar sebagai judulnya. Misalnya kita buat title, kemudian kita kasih judul yang namanya berita terkini misalnya. Bisa kita lihat akan muncul add bar seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan restyling terhadap add bar-nya, ini bisa dilakukan beberapa diantaranya, memberikan elevasi, misalkan 0 berarti tidak ada bayangan. Kita lihat di sini tidak akan ada bayangan, ya. Kalau misalkan kita ingin merubah warna, kita bisa menggunakan background colors, misalnya seperti ini. Namun ini sifatnya untuk di bagian halaman ini saja. Kalau misalkan perubahan warnanya untuk seluruh bagian halaman, maka kita harus membuatnya di bagian tema. Nah, misalkan kita buat di bagian temanya, itu di main, di sini material app ya. Lalu kita buat tema, ya. Kemudian tema data, app bar theme, ini orange. Oke. Nah, untuk melihat perubahannya, kalau kita rubah di bagian main ini harus di restart, ya, atau dimatikan dulu, kemudian dijalankan ulang kembali. Oke, kita coba lihat kalau ini di restart apakah sudah berubah ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini udah ikut warna oranye. Nah, itu contohnya ya kalau misalnya mau berubah. Nah, sekarang kita kembali ke berita panelnya. Nah, di sini kita akan membuat ada tombol di sini ya, yaitu namanya action, yaitu kalau diklik dia akan berubah menjadi pencarian. Nah, caranya di mana? Yaitu di bagian app bar ini, kita tambahkan yang namanya action. Nah, di action ini, kalau misalnya kita mau buat tombol, kita bisa gunakan icon button ini. Lalu iconnya kita buat di font awesome icon, misalkan search. Magnifying glass, oke. Coba gunakan ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau diklik belum ada event apapun ya. Nah, untuk merubah bagian berita terkini, berarti kita harus merubah title ini, ya. Nah, berarti ada perubahan yang dilakukan secara render ulang. Kalau kita ingin menggunakan cara render ulang tadi, berarti kita harus menggunakan state management. Nah, berarti kita kembali ke provider kembali di sini. Nah, sekarang di provider ini kita buat kelas yang berikutnya, yaitu kelas untuk berita panel provider. Jadi, provider ini tidak bisa digabung untuk semua tampilan ya. Sebaiknya dipisah setiap tampilan provider masing-masing. Kalau digabung bisa saja, tapi mengakibatkan semua tampilannya ikut terkena dampak change notifier-nya. Nah, sekarang kita buat berita panel provider ini ketika search-nya diklik ya. Jadi kita buat ada namanya mode cari. Misalnya mode cari, default-nya adalah false ya. Jadi kalau misalnya diklik button, kita kasih namanya ubah mode, bool mode ya. Jadi mode cari sama dengan mode, lalu jangan lupa kita change notifier seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke bagian berita panelnya.
Nah, di sini kita akan tambahkan di bagian icon button search-nya ini ya, yaitu memanggil provider carinya tadi. Nah, untuk memanggilnya kita bisa perintahkan read seperti ini, kemudian berita panel provider, kemudian mode cari, ubah mode, yaitu modenya adalah toggle aja ya, kita pakai istilah toggle. Jadi ketika diklik, nah ini kita ganti ya, di belakang ini kita ganti ini, berarti kita lakukan ini namanya toggle. Jadi kalau tidak mode cari, berarti kalau mode carinya saat false, berarti kalau di note kan jadi true. Kalau saat mode carinya true, di note kan jadi false. Nah, itu namanya toggle. Nah, buat seperti ini ya untuk di bagian berita panel providernya. Silakan diikuti, kemudian di post. Kalau sudah, sekarang kita simpan dan kita kembali ke bagian berita panelnya. Nah, di bagian berita panel ini sudah kita buat seperti ini. Tentu saja kalau kita klik belum ada efek apapun ya. Oke. Nah, di sini provider not found. Kalau error ini muncul artinya kita belum mendaftarkan providernya di halaman main ini. Nah, ini kita tinggal daftarkan kembali di sini yaitu berita panel provider. Oke, kita simpan dulu lalu kita reset. Ya. Oke, kita coba lagi sekarang. Nah, di berita. Oke, nah, di sini tentu belum terjadi apa-apa karena targetnya di sini belum kita berikan consumer, yaitu area yang akan dirender ulang. Nah, sekarang kita akan bungkus pakai builder seperti ini, lalu ganti buildernya menjadi consumer, kasih kurung, tuliskan nama providernya, berita panel. Nah, seperti ini, Prof. W. Nah, oke, sekarang kita buat ketentuan. Jadi kalau modenya cari, ya, maka tampilannya pencarian. Kalau selain itu, maka tampilannya title. Nah, kita bisa gunakan visibility. Oke, kita bungkus ini menggunakan widget, ya. Kita gunakan widgetnya namanya visibility. Nah, seperti ini. Kita susun dulu, rapikan. Jadi visibility ini akan menampilkan yang ada di chat kalau statusnya true ya. Oke, contoh misalkan visible ini kalau modenya adalah mode cari. Kalau mode cari berarti ini kita ganti dulu ya. Yaitu kita gunakan search field. Nah, ini ya. Kemudian replacement, kalau bukan mode cari, maka yang ditampilkan adalah teks berita terkini. Nah, ini perintah dari visibility. Pastikan ini dibalut dengan menggunakan consumer, karena consumer inilah yang akan melakukan render ulang. Nah, disinilah perbedaan antara provider dan stateful widget. Kalau stateful widget, seluruh widget akan di-render ulang, termasuk scaffold-nya, app bar-nya itu akan di-render ulang. Begitu juga action button-nya akan di-render ulang. Di sini akan di-render ulang. Tapi kalau kita menggunakan provider, hanya bagian ini saja yang di-render ulang. Yang lainnya tidak, akan menghemat resource pada perangkat mobile kita. Oke, sekarang kita testing. Kita klik, ini akan berubah menjadi pencarian. Kita klik lagi, akan berubah menjadi berita terkini. Nah, seperti itu. Nah, di sini tentu saja tampilannya mungkin teksnya tidak begitu terlihat, karena dia style bawaan. Di sini bisa kita lakukan restyling ya. Jadi kalau kita lihat di bagian Cupertino Search Text Field ini, kita bisa mendapati beberapa style. Ya, misalkan style di situ ada, coba kita text style, kita bisa ubah warnanya, misalnya color white, misalnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita ganti, wah tulisannya jadi putih. Lalu kalau misalnya placeholder-nya sekarang, placeholder style, text style, misalnya kita warnanya kita ganti menjadi
Apa juga coba? Oke. Nah, ini putih juga ya. Ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Ada lagi misalnya kita mau ganti back color, misalnya seperti itu ya. Atau warnanya mau kita agak gelapkan, ini terlalu gelap. Misalnya warnanya orange, coklat misalnya seperti ini. Lalu tidak terlihat ya, tinggal intinya kalian tinggal menyesuaikan sesuai dengan apa yang kira-kira menurut kalian bagus saja. Oke, misalnya seperti itu. White-nya mungkin untuk placeholder-nya kita agak gelapkan. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau icon ini dirubah ya. Jadi kalau misalkan eh, dalam mode cari ininya jangan tampil icon lagi dong. Nah, gini gimana? Nah, ini kita bisa render ulang di bagian sini. Ya, di bagian icon buttonnya kita buat builder, eh, lalu kita gunakan consumer, tuliskan namanya berita panel provider, misalkan seperti ini, ya. Jadi pastikan tidak berada pada area yang sama. Jadi kalau kita lihat consumer ini kan di sini batasnya, ya. Ini batasnya sampai di sini berarti beda area, maka kita boleh saja menggunakan nama parameter yang sama. Ini kan sama ya. Nah, boleh. Tapi kalau misalkan berada pada consumer yang sama, ya itu berarti salah. Ya, kalau misalkan ini di dalam ini salah. Ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Karena berada pada consumer, maka ini udah bisa kita ganti ya. Jadi gunakan nama ya seperti ini. Nah, kemudian di iconnya ini pula kita bisa ganti pakai visibility. Jadi contoh, kita gunakan visibility. Ya. Jadi visibility ini menggunakan icon glass atau icon carinya ketika visibility. Kalau mode carinya true ya, ya kalau misalkan saat mode carinya sedang true, maka yang kita tampilkan adalah tombol silang. Apa penggantinya ini? Penggantinya circle X map. Oke, kita ganti circle X. Kemudian replacement-nya, kalau mode carinya false, berarti yang kita gunakan adalah on awesome search magnifying. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini udah berubah, mode cari, nah, dia akan ikut berubah. Nah, ini yang namanya kemampuan provider ya untuk merender ulang. Oke, itu sudah. Sekarang kita akan buat bagian app bar-nya ini kita pisahkan saja, ekstrak widget, kita kasih nama ya adalah app bar berita. Oke. Itu. Nah, cuman kalau ternyata dilihat di sini kita tambahkan tidak memperbaiki masalah. Ini karena apa? Ini karena di bagian app bar ini membutuhkan jadi kalau kita baca errornya ya, jadi membutuhkan preferred size widget. Jadi tidak cocok ya menggunakan stateless widget. Nah, sehingga ini yang menjadi error di sini. Makanya kita nggak bisa pakai cara yang pertama tadi dipisah seperti itu ya.
paling kita hanya bisa merubah di bagian title-nya ini, yaitu extract widget, kita kasih nama, misalkan kasih underscore, misalkan titel berita, atau titel app, ya, berita panel. Nah, begitu juga untuk di bagian ini, baru kita extract widgetnya, jadi kemudian kita kasih misalkan tombol action, berita panel. Oke. Nah, jadi tidak semuanya bisa kita ekstrak widget dipisahkan ya. Jadi kebetulan yang bisa kita pisahkan adalah di bagian title dan di bagian action-nya. Oke, seperti itu. Ya.